Hai guys, kenalin aku Novel. Buat kalian yang suka main game horror, pasti udah gak asing lagi sama game yang satu ini. Banyak dari kalian mungkin udah tahu atau bahkan pernah mainin langsung. Yap, ini dia. Little Nightmares 2. Game yang gak cuma bikin merinding, tapi juga ngajak kita mikir sambil lari dari kenyataan. Maksudnya mimpi buruk. Little Nightmares 2 adalah game sequel dari game horror indie Little Nightmares pertama yang memukau pemain dengan atmosfernya yang mencekam dengan cerita penuh misteri. Kali ini kita akan kembali memasuki dunia suram yang penuh teka-teki bersama Mono dan Six, karakter ikonik yang harus bertahan dari berbagai macam ancaman atau mengerikan. Di video ini aku bakal ngebahas kenapa Little Nightmares itu layak banget untuk dimainkan, memulai dari gameplaynya, atmosfernya, hingga ceritanya bikin merinding. Apakah kalian siap? Guys, langsung aja kita mulai. Little Nightmares itu bukan sekedar game horror biasa. Game ini menggabungkan platforming, puzzle solving, dan stealth dengan atmosfer yang mencekam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku bakal kasih gambaran singkat tentang apa yang bikin game ini spesial. Kamu akan bermain sebagai Mono, seorang bocah kecil dengan kantong kertas di kepalanya. Mono nggak sendirian, dia ditemani oleh Six, karakter yang kita kenal dari game pertamanya. Bersama-sama, mereka menjelajahi dunia yang dipenuhi dengan teka-teki, musuh yang menyeramkan, dan tentu saja misteri besar di balik narasinya. Hubungan antara Mono dan Six jadi elemen penting dalam game ini. Walaupun Six adalah NPC, dia sering membantu Mono untuk melewati rintangan. Tapi jangan tertipu, ada momen-momen yang bikin hubungan ini terasa rumit, terutama menjelang akhir cerita. Gameplay di Little Nightmares 2 terasa solid dan penuh variasi, dari menyelesaikan teka-teki hingga berlari menyelamatkan diri dari musuh. Game ini berhasil menjaga intensitasnya. Setiap musuh punya cara unik untuk mengancammu, seperti Hunter dengan senapannya atau Teacher dengan leher panjang yang bikin bulu kuduk berdiri. Saat bersembunyi, game ini beneran bikin tegang, bukan tegangnya itu, wah. Kamu harus memperhatikan timing dan gerakan musuh dengan baik. Rasanya kayak main petak umpet tapi dengan taruhan nyawa. Oh iya, Mono punya sedikit kemampuan untuk melawan, seperti memukul musuh kecil dengan senjata, tapi jangan harap bisa melawan musuh besar. Di sini bertahan hidup adalah prioritas utama, kecuali kamu mau main game hardcore. Kalau soal atmosfer, Little Nightmares itu nggak ada tandingannya. Desain dunianya yang suram, penuh detail yang bikin setiap lokasi terasa hidup dan sekaligus menyeramkan. Dari hutan gelap hingga sekolah yang dihuni boneka menyeramkan, semuanya dibangun untuk bikin kamu nggak nyaman. Efek suara juga memainkan peran besar. Kadang keheningan jadi alat paling ampuh untuk bikin suasana makin mencekam. Dan musik latar yang muncul di momen tertentu benar-benar memperkuat rasa takut. Di balik gameplaynya yang seru, ada cerita yang ambigu dan penuh simbolisme. Little Nightmares itu bukan tipe game yang menjelaskan semuanya secara gamblang. Kamu harus menyusun sendiri potong-potongan puzzle cerita yang membuat pengalaman ini terasa lebih personal. Endingnya, jangan khawatir, nggak bakal aku spoiler kok. Tapi aku bisa bilang, kamu akan dibiarkan dengan banyak pertanyaan yang bikin kamu mikir lama setelah selesai main. Tentu saja, gak ada game yang sempurna. Kadang kontrol terasa sedikit kaku, terutama saat timing harus presisi. Dan kalau kamu berharap game yang panjang, mungkin kamu bakal kecewa. Karena Little Nightmares itu hanya berdurasi sekitar 5-6 jam. Tapi, pengalaman yang ditawarkan game ini benar-benar worth it. Atmosfer, visual, dan gameplaynya berhasil menghidupkan dunia horor yang unik.
Kesimpulannya, Little Nightmares itu adalah paket lengkap untuk penggemar horor. Atmosfer suram, cerita penuh misteri, dan gameplay yang menantang. Aku bakal kasih game ini rating 9 dari 10. Kekurangan kecil lainnya nggak cukup untuk merusak pengalaman bermain yang luar biasa ini. Kalau kamu belum main, buruan coba. Dan kalau kamu udah main, gimana sob menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kamu suka. Kalau nggak suka ya udah. Sampai jumpa di review video berikutnya. Bye bye.